Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Martobi Haulangan. Nama saya Nisauluna Hagunawan. Nama saya Siti Muhaimina. Nama saya Falagasia. Nama saya Dikson. Nama saya Rafli. Nah, di video kali ini kami akan menampilkan mengenai kearifan lokal dalam seni arsitektur rumah adat. Di sini kami mengangkat tema rumah adat dari Sumatera Utara, tepatnya rumah bolon dari suku Batak Toba. Berikut adalah peta wilayah Sumatera Utara. Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga di tanah utara Sumatera. Mereka hidup bahagia dengan budaya Batak yang kental. Mereka hidup di rumah bolon yang arsitekturnya masih tradisional. Rumah itu dihuni oleh sepasang suami istri dan 3 anaknya. Suatu hari, paman dari ketiga anak tersebut datang dari tanah rantau. Ia berniat untuk mengunjungi kediaman kakaknya. Ladang Luhut sudah seperti apa sekarang ya? Sudah lama aku tak sana. Sudahlah Pak, biar Luhut yang mengelola ladang itu. Siapanya itu datang? Biar saya yang bukakan. Horas, ayo masuk. Maaf. Kalian ini lari-larian terus. Kalian ini tidak bisa hati-hati apa? Bisa-bisanya nabrak kelapa udah. Mobilnya kecil sekali Pak. Udahlah itu aja. Jangan lari kalian. Udah, namanya juga anak-anak. Wah, sudah lama aku tidak berkunjung ke sini. Emang tidak ada yang berubah dari sini. Ya memanglah, kami kan menjaga keaslian arsitektur rumah ini. Memang kau paling hebat lah. Kalian ini lari-lari mulu, ada Bapak Uda juga. Maafin Nang, kami terlalu bersemangat. Kalian ini tidak bisa hati-hati apa ya? Kami itu sedang berlomba masuk rumah dengan cepat, Pak. Kalau pintunya sekecil itu, mana bisa kita masuk berdua, Pak? Memangnya pintunya tidak bisa diperbesar, Pak? Agar kalian bisa leluasa lari-lari seperti tadi. Pintu rumah ini dibuat kecil juga ada maksudnya, nak. Seseorang harus hormat terhadap tuan rumah dengan cara dia menunduk saat masuk rumah ini. Nah, emangnya kalian tidak tahu apa filosofi dari setiap arsitektur di rumah ini? Sini kalian berdua, biar kami jelaskan mengenai rumah ini. Sekarang udah mau tanya kepada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang rumah ini? Rumah ini dinamai rumah bolon udah. Ya, betul. Tapi kalian juga harus tahu bagian-bagian dari rumah ini. Oma juga pernah bilang ke kita, tapi karena kita terlalu senang bermain, makanya kita nggak memperhatikan ya udah. Makanya kalian jangan hanya tahu bermain saja. Kalian harus belajar mengenai budaya kita. Tumben sekali kalian berkumpul di sini. Pasti Rohan dan Mora berbuat ulah lagi. Kamu tahulah bagaimana adikmu itu. Mulai sekarang, mereka harus belajar budaya Batak agar mereka tidak bertindak sesuka hati mereka. Baiklah, akan ku jelaskan sedikit demi sedikit dari rumah ini. Bangunan ini terbuat dari kayu besar dan memiliki tiang yang kokoh. Lantainya pun terbuat dari papan, dan atap rumah ini terbuat dari ijuk dan daun rumbia. Rumah ini diikat kuat dengan tali. Rumah kita kan ada kolongnya. Dahulu digunakan untuk memelihara kerbau. Karena cukup tinggi, maka dibuatlah tangga yang jumlahnya selalu ganjil. Mengapa harus ganjil itu? Karena angka ganjil diturunkan nenek moyang kita. Wah, kita nggak pernah hitung. Ayo kita hitung yuk. Adikmu itu memang terlalu aktif ya. Ya sudahlah, aku ingin membersihkan badan dulu. Benar tidak angka tangga kita adalah ganjil? Benar, Oma. Ada 19. Oh iya, aku penasaran deh, kenapa sih di bagian depan rumah kita ada kepala kerbau? Mungkin itu dulu pelihara kerbau. Kemudian kepalanya jadikan hiasan di depan rumah. Kalian ini aneh-aneh aja. Kepala kerbau yang di depan itu melambangkan kesejahteraan bagi penghuni rumahnya. Kalian tahu kan ukiran cicak yang di rumah kita? Nah, lalu masyarakat Batak meyakini bahwa cicak atau beras pati sebagai simbol kebijaksanaan dan kekayaan bagi generasinya.
Selain itu juga, para leluhur masyarakat Batak berharap agar generasinya dapat menempatkan diri di lingkungan dimanapun ia berada. Sama seperti cicak yang dapat beradaptasi dimanapun ia berada. Contohnya ya udamu inilah, dapat hidup di tanah perantauan. Ukiran cicak selalu menghadap 4 payudara atau adop-adop yang bermakna kesucian, kesetiaan, kesejahteraan, dan kesuburan. Aku pernah dengar tentang hiasan pada kusen pintu masuk rumah ini yang berupa ukiran telur dan panah. Tali pengikat yang membentuk pola seperti cicak berkepala 2 saling bertolak belakang. Cicak itu dikiaskan sebagai penjaga rumah dan 2 kepala saling bertolak belakang, melambangkan penghuni rumah yang memiliki peran yang sama dan saling menghormati. Oh iya, Pak juga pernah bilang kalau 2 ujung lancip pada atap rumah ini, ujung belakangnya itu lebih panjang, menggambarkan pemilik rumah bisa lebih sukses nantinya. Betul kan, Amang? Iya betul. Nah, bicara soal atap rumah bolon ini mengambil dasar dari punggung kerbau. Bentuknya yang melengkung menambah nilai kestabilan dalam melawan angin danau yang kencang. Suku Batak menganggap atap sebagai sesuatu yang suci, sehingga digunakan untuk menyimpan pusaka mereka. Tiang yang mendukung bagian bawah rumah ini adalah 14, mengandung filosofi kebersamaan dan kekokohan. Dinding rumah dibuat miring menengadah sebagai penggambaran perahu, karena nenek moyang Batak disinyalir datang menggunakan perahu hingga sampai di wilayah Sumatera. Kalian tahu ukuran dinding yang di dalam dan luar itu? Ukuran itu disebut gorga Batak. Gorga mengandung makna mistik penolak bala. Gorga adalah dekorasi atau hiasan yang dibuat dengan cara memahat kayu atau papan dan kemudian mencatnya dengan 3 warna, yaitu merah, hitam, dan putih. Warna yang 3 macam ini disebut 3 bolit. 3 warna itu juga mengandung makna. Merah melambangkan pengetahuan atau kecerdasan, putih melambangkan kejujuran atau kesucian, dan hitam melambangkan kewibawaan atau kepemimpinan. Ada pula ornamen yang menarik. Kerbau itu mengandung makna semangat kerja. Wah, ternyata setiap bagian di rumah ini mengandung makna ya, Romo? Iya, kitanya saja yang tidak pernah menyimak ketika Amang bercerita. Ya, itu namanya kearifan lokal. Sebagai masyarakat Batak, kalian harus mengerti budaya kalian sendiri. Jangan sampai budaya kalian hilang atau bahkan diambil oleh bangsa lain. Iya, Amang. Kita pasti akan menjaganya.